Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpa Triwayuni, NPM 1850331. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai analisis skripsi yang berjudul Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM terhadap peningkatan kesempatan kerja rumah tangga di Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara. Skripsi ini ditulis oleh Depi Ayu Pratiwi, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo 2017. Di sini saya akan mempresentasikan bagian 1 atau bab 1 yang meliputi rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Adapun rumusan masalah yang dalam penelitian tersebut ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh pelaksanaan PNPM, kedua, bagaimana program PNPM, dan yang ketiga, apa kendala dan solusi dari PNPM. Nah, analisisnya adalah perumusan masalah dalam penelitian adalah beberapa pertanyaan yang akan terjawab setelah tindakan selesai dibutuhkan. Perumusan masalah dirumuskan dengan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Perumusan masalah hendaknya jelas, padat, dan tidak bertele-tele dan harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Hindari rumusan masalah yang terlalu umum atau terlalu sempit, terlalu bersifat lokal, atau terlalu argumentatif. Menurut Kunanda 2008, halaman 116. Dalam penulisan rumusan masalah pada skripsi tersebut memiliki kekurangan karena tidak ada rumusan masalah secara umum, yang ada hanya rumusan masalah secara khusus saja. Kemudian yang kedua, ada tujuan penelitian. Dalam skripsi tersebut ada 3 tujuan penelitian yang bersinergi dengan rumusan masalah sebelumnya. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan PNPM, yang kedua untuk mengetahui bagaimana PNPM, dan yang ketiga untuk mengetahui kendala dan solusi bagaimana mengatasi permasalahan dari PNPM. Nah, kritik saya, tujuan penelitian terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum menggambarkan secara singkat dalam satu kalimat mengenai apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Tujuan khusus dirumuskan dalam bentuk butir-butir yang secara spesifik mengacu pada pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Nah, dalam isi tujuan penelitian ini sudah cukup bagus karena sudah terkait dengan tujuan perbaikan. Sudah mencakup tujuan umum yang digambarkan dengan singkat dalam satu paragraf. Namun, isi dalam penelitian tujuan umum ini tidak dijelaskan dalam rumusan masalah, dan tujuan khusus juga sudah dijelaskan dalam bentuk butir-butir yang menjawab rumusan masalah. Kemudian yang selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian dalam skripsi ini ada 2. Yang pertama, hipotesis 0, yaitu tidak terdapat pengaruh positif PNPM, dan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat pengaruh positif dari PNPM. Komentar saya, seperti yang kita tahu sebelumnya, hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang sudah ada. Jadi hipotesis belum merupakan jawaban empirik. Nah, kehadiran hipotesis ini sendiri tidak lain untuk menguji teori yang apakah hipotesis dengan teori tersebut mampu memecahkan masalah atau tidak. Nah, dalam penelitian ini, hipotesis alternatif ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga menunjukkan adanya perbedaan antar dua kelompok. Nah, hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, ada pengaruh positif pada program PNPM. Nah, sedangkan hipotesis 0 biasanya sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Nah, hipotesis 0 menerangkan tidak ada hubungannya antara pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak ada pengaruh program PNPM terhadap peningkatan kesempatan kerja rumah tangga di Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Nur Syahyati dengan NPM 1850332. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai bab 3 mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Yang kedua, ada peneliti menggunakan
Penelitian ini menggunakan program SPSS. Yang selanjutnya ada regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas atau independen dan variabel tak bebas atau dependen. Yang selanjutnya ada uji validasi dan uji reliabilitas. Uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan konteks validity yang dapat menggambarkan kesesuaian sebuah pengukuran data dengan apa yang diukur. Tanggapan saya mengenai uji validasi ini yaitu jika suatu indikator mempunyai korelasi antara skor masing-masing indikator terhadap skor totalnya atau skor variabel konstur dengan menggunakan rumus person product moment, maka dikatakan indikator itu valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali. Di sini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau pengukuran reliabilitas dengan uji validasi Kronberg-Alpha. Suatu variabel dikatakan reliable nilai Kronberg A lebih besar dari 0,6,5. Yang terakhir ada uji pasial atau uji T. Untuk menentukan koefisien spesifiknya yang mana yang tidak sama dengan 0, uji tambahan yang diperlukan yaitu dengan menggunakan uji T. Uji T statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel independennya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bab 3 terkait teknik analisis data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Nabila Rita dengan MPM 1850338. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 4 yaitu hasil penelitian. Sebelumnya hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada hasil penelitiannya. Dari hasil penelitian skripsi tersebut, uji instrumen yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas, di mana hasil uji validitas yaitu valid dan tingkat reliabilitasnya sangat tinggi. Maka kesimpulannya, variabel dalam penelitian tersebut layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Kemudian dilihat dari sistematika penulisannya sudah baik, namun peneliti kurang memaparkan pendapat pribadi dan simpulan terlalu singkat dari setiap subbabnya. Maka hasil penelitian menjadi kurang terperinci. Juga tidak ada penekanan atau penjelasan akhir dari hasil penelitian skripsi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kendala dan solusi yang ada di dalam bab 4. Nah, di dalam bab 4 ini terdapat kendala dan juga solusi yang dipaparkan oleh peneliti. Di dalam kendala, sebetulnya sudah cukup banyak kendala yang dipaparkan dan sudah cukup baik peneliti menuliskan kendalanya. Namun, sayang di dalam penulisan, peneliti menuliskan dalam bentuk paragraf. Karena terdapat banyak kendala, sebaiknya penulisan dibuat per poin agar terlihat lebih jelas dan juga terlihat lebih rapi. Lalu selanjutnya, solusi yang dipaparkan oleh penulis di dalam skripsi bab 4 tersebut sudah cukup jelas dan juga banyak. Namun sayang, pada permasalahan pokok, solusi tidak dipaparkan. Di dalam kendala dijelaskan bahwa permasalahan pokoknya adalah SPP atau simpan pinjam perempuan. Nah, di dalam simpan pinjam perempuan terdapat kendala peminjaman uang susah dikembalikan oleh para anggota. Nah, sayang sekali penulis tidak menuliskan solusi untuk hal tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan.